Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adelia Fitria Wardani dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KEZ Mutakin. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang super penting, khususnya buat kita para anak muda, yaitu literasi digital. Nah teman-teman, di zaman sekarang itu kita hampir gak bisa lepas dari HP, laptop, atau media sosial. Tapi, apakah kita sudah mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi itu dengan bijak dan aman? Nah, itulah kenapa literasi digital itu sangat penting bagi kita para pengguna media sosial, terkhususnya di kalangan anak muda. Sebelumnya, teman-teman tahu gak apa itu literasi digital? Literasi digital itu bukan hanya sekedar bisa main HP, scroll TikTok, atau chattingan di WhatsApp. Tetapi lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan kita dalam memahami, menggunakan, menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan informasi lewat teknologi digital. Terus, kenapa sih anak muda itu harus melek digital? Karena kita yang paling sering bersentuhan dengan dunia digital, kita yang paling aktif buka media sosial, nonton YouTube, dengerin podcast, bahkan belajar dan kerja pun sekarang lewat platform digital. Tapi sayangnya, masih banyak yang belum sadar sama bahaya dan tanggung jawab di balik dunia digital itu. Misalnya, masih banyak orang yang gampang percaya sama berita hoax. Ada juga yang jadi korban cyberbullying. Ada juga yang datanya dicuri karena asal klik link sembarangan. Nah, semua itu bisa dicegah kalau kita punya literasi digital yang baik. Terus, gimana sih caranya menggunakan platform digital dengan bijak? Menggunakan platform digital dengan bijak bukan hanya soal tahu cara, tapi juga soal sikap. Kita perlu menyadari bahwa setiap jejak digital yang kita tinggalkan bisa berdampak besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa tujuan kita membuka platform itu. Kadang, kita cuma mau mencari hiburan, malah jadi scroll berjam-jam dan lupa waktu. Jadi, sangat penting sekali bagi kita untuk mengerti apa tujuan kita untuk membuka platform tersebut. Yang kedua, jaga etika dan attitude. Meskipun kita gak ketemu langsung sama orang, tapi yang kita ajak interaksi itu tetap manusia. Jangan asal komen, jangan nyebar hoax, dan jangan jadi toksik. Internet itu luas, manusia juga ada yang hatinya luas, tapi ingat ya, seluas-luasnya hati manusia juga gampang luka. Yang ketiga, jaga privasi diri sendiri. Jangan sembarangan ngasih info pribadi kayak alamat rumah, nomor HP, atau data penting lainnya. Dan pastikan platform yang digunakan itu sudah aman dan terpercaya. Yang keempat, bangun kebiasaan digital yang sehat. Atur waktu digitalmu. Jangan terus-terusan di depan layar sampai lupa dunia nyata. Sesekali istirahat, jalan-jalan, nongki-nongki, atau ngobrol langsung sama orang sekitar. Dunia maya emang seru, tapi dunia nyata juga tetap butuh kamu loh, dan kamu juga tetap butuh dunia nyata. Dan yang terakhir, jadilah pengguna yang positif, share hal-hal yang bermanfaat, dukung yang baik-baik, dan pakai platform digital kamu buat tumbuh dan berkembang. Terus apa sih manfaatnya literasi digital? Dengan literasi digital, kita bisa mengecek kebenaran informasi sebelum disebarkan, bisa melindungi privasi dan data pribadi kita, berkomunikasi dengan lebih sopan dan bertanggung jawab, bisa juga bikin konten-konten positif yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan tentu saja, kita juga bisa mempunyai masa depan digital yang lebih cerah. Contoh nyatanya yang bisa kita lihat baru-baru ini adalah kasus tersebarnya video hoax tentang penculikan anak yang viral di TikTok. Banyak orang yang langsung share video tersebut tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu. Akibatnya,
keluarga yang ada dalam video tersebut merasa tertekan, bahkan sampai dilaporkan ke polisi, padahal mereka gak bersalah. Ini bukti bahwa literasi digital sangat penting supaya kita tidak asal percaya dan menyebarkan informasi yang palsu. Kasus lain juga terjadi pada masa pemilu kemarin. Banyak sekali informasi yang disebar di media sosial, mulai dari kampanye hitam sampai video hasil editan yang menyesatkan orang. Ini juga menunjukkan bahwa tanpa literasi digital, kita bisa dimanipulasi informasi yang kelihatannya benar tapi nyatanya salah. Dan tidak kalah penting juga, banyak anak-anak muda yang kena kasus pinjaman online ilegal. Mereka asal klik link atau daftar di aplikasi tanpa cek keamanannya, padahal datanya bisa bocor, bahkan bisa dimanfaatkan untuk penipuan. Nah, lagi-lagi ini terjadi karena kurangnya literasi digital. So, teman-teman, yuk kita jadi generasi muda yang cerdas dan bijak dalam bermedia digital. Jangan cuma jadi penikmat, tapi jadilah pencipta yang bertanggung jawab. Kita bisa dimulai dari hal kecil seperti berpikir dulu sebelum share informasi, menjaga kata-kata saat komentar, atau belajar lebih banyak soal keamanan digital. Karena literasi digital itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dan masa depan dunia digital ada di tangan kita semua. Oke, mungkin pembahasan soal literasi digital cukup sampai di sini dulu ya. Semoga yang tadi disampaikan bisa difahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa jadi pengguna digital yang cerdas, bijak, dan tetap positif ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.